Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine, so thank you. Let's begin our lesson now. Before starting to study, let us pray first. Okay, pray begin. Finish. I'm going to take attendance. When I call your name, please say here or present. Okay. Cecil, Lunox, Nana, Lilia, Petrin. What's wrong with Fedrin? Okay, well, I hope tomorrow Fedrin can join with us. Okay, and now prepare your book and pencil on the table. Before starting the lesson, let's sing dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri semua dan Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. silakan duduk semuanya. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa nih hari ini? So, today we are going to discuss about pecahan senilai atau fraction word. Ibu punya gambar martabak nih. Martabak manis. Siapa yang pernah makan martabak manis? Enak nggak? Nah, pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai pecahan. Jadi sekarang udah paham dong. Kita akan belajar pecahan senilai. Nah, di gambar ini coba hitung ada berapa rasa martabak. Ada berapa rasa martabak manis ini? Coba dihitung. Ada yang bisa jawab? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu. Coba dihitung deh, ada berapa warnanya itu. Itu kan banyak. Ada 7, Bu. Ada 7. Oh, masa ada 7? Coba dihitung lagi. Ada yang sama? Ada 7? Oke, kita hitung bareng ya. Oke, di sini tuh ada keju, strawberry, coklat, terus habis itu ada apa lagi? Kacang. Terus itu apa tuh yang biasanya kalian makan itu? Oreo. Terus habis itu apa? Banana, pisang, terus sprinkle yang warna-warni, meses warna-warni, ada meses yang coklat. Berarti ada berapa tadi? Coba hitung lagi. Tadi ada strawberry, ada keju, ada coklat, ada kacang, ada apa lagi? Oreo, ada pisang, sprinkle yang warna-warni sama meses coklat. Berarti ada berapa? 8 ya, Bu, ya? 8. Nah, apabila ibu memilih 4 anak untuk dibagikan martabak tersebut, berapa potong masing-masing anak tersebut mendapatkan martabak? Ada yang bisa menjawab? 2/8.
Salah. Ada lagi. Bingung, Bu. Ini ya, misalnya Ibu mempunyai satu loyang martabak nih. Nah, dipotong kan jadi 8. Kalau jika kamu punya 4 saudara, berapa potong masing-masing martabak yang akan kamu dapat? Kamu punya 4 saudara, martabaknya dipotong jadi 8. Berapa potong berarti? 4/8. Betul, jawabannya 4/8. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu pecahan senilai. Ada yang udah tahu nggak apa sih pengertian pecahan senilai? Baik, kita akan memasuki materi. Apakah sudah muncul di layar proyektor? Baik, sudah terlihat ya. Kita akan membahas atau belajar mengenai pecahan senilai atau fraction word. Fraction are written using two numbers arranged vertically or up and down with a boundary mark in the middle. Jadi, pecahan itu ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun vertikal atau atas bawah dengan tanda batas di tengahnya. For the upper number is called the numerator, while at the bottom it is called denominator. Untuk angka bagian atas itu disebut dengan apa? Pembilang. Sedangkan di bagian bawahnya itu disebut penyebut. Cara gampangnya itu langput. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. How to read number by mentioning from top to bottom and in the middle is read per. Jadi yang ini itu dibaca per ya, kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris 1/2 tetap sama, nggak ada 1/2, itu bukan. Jadi tetap apa Bu setengah kalau bahasa Inggris? A half. Jadi 1/2 a half. Baik, ini kan ada beberapa gambar nih, ada berapa gambar nih? 5, betul. Baik, kita lanjut lagi. Nah, pada lingkaran tersebut ada berapa bagian nih yang dibelah? 1, 2. Berarti penyebutnya 2. Pembilangnya yang nggak diarsir ada berapa? 1. Oke. Jadi, baik 1/2. Kemudian selanjutnya lingkaran yang kedua, itu ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya ada 4. Pembilangnya itu yang diarsir ada berapa? Ada 2. Kemudian penyebutnya itu seluruhnya 1, 2, 3, 4. Berarti 2/4. Kemudian selanjutnya lingkaran yang ketiga itu ada berapa bagian? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Berarti penyebutnya ada 6. Pembilangnya ada berapa? Yang diarsirnya ada berapa? Lilia, coba dihitung Lilia. 1, 2, 3. Berarti pembilangnya berapa Lilia? 3. Betul, berarti 3/6. Selanjutnya ada berapa nih? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti penyebutnya ada 8. Baik. Pembilangnya ada berapa yang diarsir itu? 1, 2, 3, 4. 4/8. Baik. Selanjutnya, ini agak rumit nih. Ada berapa nih? Ada yang menghitung. Coba Desil.
Atau ada yang mau menghitung? Oh iya, Nana mau menghitung. Baik, Nana bisa dihitung. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti penyebutnya ada berapa, Nana? 10, betul. Berarti pembilangnya ada berapa yang diarsir ini? Ayo, siapa yang mau menghitungnya? Lilia lagi, baik. 1, 2, 3, 4, 5. 5/10. Kalian sudah paham ya? As for the fragment or object or image, the select or set part becomes the numerator while the sum of all parts become the denominator. Adapun pecahan pada benda ataupun gambar, maka bagian yang dipilih atau yang diarsir ini menjadi pembilang, sedangkan jumlah semua bagian itu menjadi penyebut. Jadi jumlah semua bagian yang disebut penyebut, yang diarsir disebut pembilang. Oke, baik kita lanjut. Seperti yang Ibu bilang ya, yang atas itu disebut quantifier, yang bawah disebut denominator, atau yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. For more convenience, you can see the picture below. Ini ada gambar apa nih? Kotak ya, bukan balok. Coba dihitung. Keseluruhannya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. 9 itu penyebutnya. Berarti yang warna coklat coklat matang ini apa nih? Disebut apa nih? Pembilang. Hitung pembilangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapakah pecahannya? 6/9. Jadi ini yang kita sebut pembilang ini, yang warna coklat gelap ya. Kemudian kita hitung seluruhannya itu disebut penyebut. Penyebutnya kita hitung lagi keseluruhannya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa? 6. Yang coklat gelap ada 1, 2, 3, 4. 4/6. Nah, selanjutnya ada berapa? Dihitung sendiri. Coba 3. Tuh. Berarti pembilangnya ada berapa? 2. 2/3. Baik, from the figure on the side, figure A is a picture where all the show fraction or value. Albeit with the first and second drawings, the shape of the fraction is different. Kita lanjut. How to determine equivalent fraction word. Bagaimana cara menghitung pecahan senilai? Yang pertama, caranya bisa auto multiply dengan cara dikalikan. The numerator and denominator are multiplied by the same number, kecuali 0, except 0. Jadi pecahan tersebut, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama, kecuali 0. Contohnya seperti ini, 1/2. 1/2, kita kalikan 2, jadi 1 kali 2, pembilangnya. Yang penyebutnya 2 dikali 2, jadi hasilnya 2/4. Kemudian bisa lagi selanjutnya 2/4, kita kalikan 2 lagi, di 2 kali 2, yang bawah 4 kali 2, 2 kali 2 berapa? 4, 4 kali 2, 8.
Berarti 4/8. Jadi seperti itu caranya. Dikalikan dengan angka yang sama. Nggak boleh kalau misalnya yang pembilang kamu kalikan 2, yang bawah kamu kalikan 3. Itu nggak bisa. Jadi kita kalikan dengan angka yang sama. Kecuali 0 ya. Jadi bisa dimulai dari 1 sampai 100. Baik, selanjutnya. How to determine fraction word dengan cara dibagi. How to divide. Jadi the numerator and the denominator are divided by the same number except 0. Jadi sama kayak yang dikalikan tadi. Bedanya ini dibagi. Jadi pembilang sama penyebut ini dibagi sama dengan angka yang sama. Contohnya ini 2/4. Ini salah ini ya. Seharusnya 2 ini. Berarti pembilangnya 2 dibagi 2 hasilnya 1. Penyebutnya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian selanjutnya yang sama kayak tadi ya. 2/4. Pecahan sembilannya 4/8. 4 dibagi 2, 2. Kemudian 8 dibagi 2, 4. Dibagi dengan angka yang sama, kecuali angka 0. Ada yang tidak paham? Ada yang ditanyakan? Baik, di pertemuan kemarin kan Ibu sudah bilang kalau pertemuan berikutnya kalian membawa kertas lipat ya. Baik, bisa dikeluarkan kertas lipatnya. Sudah? Kalau sudah, dijabar seperti ini. Baik, sudah ya. Sudah semua. Kita akan menggunakan kertas lipat ini menjadi bentuk pecahan. Gimana caranya? Bagaimana caranya? How to make kertas lipat to fraction word. Baik. Kita lipat ini menjadi 4 bagian. Caranya seperti ini. Pertama. 2. Kita udah lipat jadi 4 bagian. Ini 2 bagian itu. Kalau dibuka, jadinya seperti ini. Ininya terlihat lekukannya ya. Ditebalin. Nah, berarti ini ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya ada 4. Selanjutnya, kita arsir. Kalau Ibu arsir ini, ada berapa yang diarsir ini? 1. Tuh, berarti berapa pecahnya? 1/4. Ibu arsir lagi. Kalau seperti ini, ada berapa arsiran? 2. Berarti 2 disebut dengan pembilang. Berarti 2/4. Baik, sudah bisa ya. Ibu akan lanjut dengan game. Siapa yang suka nge-game? Bukan game Mobile Legends ya. Ya, World War. Kita akan bermain game pecahan. Pecahan senilai. Ada yang mau mengeklik mulai? Start? Ya, Lunok bisa maju. Nah, di sini kan ada gambar nih ya. Kemudian di bawahnya itu ada bentuk pecahannya. Kalian cocokkan gambar dengan pecahannya. Ayo, Lunox.
3/6. Manakah pecahan yang cocok untuk 3/6 ini? Mana gambar yang cocok? Ayo Unok bisa menggeser gambarnya ke sini. Baik, Unok bisa duduk. Yang lain ada yang mau mencobanya? Bisa milih acak ya, bisa 2/4, 3/4, 1/2. Lilia, ya, bisa maju. 2/4, mana nih 2/4 Lilia? Coba. Baik, selanjutnya, baik, gantian Cecil nih. Kita coba, Cecil bisa apa enggak? Kita tes 3/4, mana nih? Baik. Yang terakhir, so pasti ya. Coba aja yang jawab. Nah, kita kirim jawaban apakah benar. Jawabannya seperti ini. Salah ya. Ada yang salah nih. Berarti ada yang kurang paham. Baik, Ibu akan mengerjakan soal ini. Kita geser ke sini ya. 2/4. 3/4. 3/6. Nah, seperti ini ya jawabannya ya. Kita pemanasan dulu atau mengecek apakah kalian masih fokus atau tidak. Kalau Ibu bilang kepala, berarti kalian pegang kepala. Kalau Ibu bilang pundak, berarti kalian pegang kaki, bukan pegang pundak. Kalau Ibu bilang hidung, berarti pegang hidung. Kepala, masih easy nih, masih pundak, hidung, kepala, pundak, hidung, pundak, hidung, kepala, kepala. Wah, udah kelihatan nih siapa yang gak fokus. Lunok gak fokus. Ngantuk. Wah, kita coba lagi buat refresh otak kalian. Biar nggak bosan atau nggak ngantuk. Pundak, hidung, kepala, hidung, hidung. Nah, udah refresh semua nih otaknya. Kalau udah nggak ngantuk, kita lanjut mengerjakan LKPD. Lembar kerja peserta didik. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerjanya kalian semua. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Berarti satu kelompok 2 orang. Baik, Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya di setiap kelompok. Coba kita baca bersama-sama cara pengerjaannya. Purpose. After observing the medium of concrete object in the form of folding paper related to fraction word present by teacher, students are able to deduce fraction of value that correspond to the picture and concrete model correctly. Tools and material, alat dan bahannya ada stationery, folding paper, dan student book sheet. Activity step atau langkah kerjanya bagaimana? Kita baca bersama-sama. Yang pertama, number 1, observe and listen to your teacher explanation of fraction word using concrete object in the form of folding paper. Kalian tadi sudah memperhatikan Ibu menggunakan kertas lipat ini ya.
Jadi LKPD-nya nanti kita akan apa nih? Kita lanjut number 2. Number 2. Provide 4 fold paper, then fold and set them each showing a fraction word, then stick it on the fold word, then stick it on fold paper LKPD that has been set in the column below this. Also write the fraction follow. Number 3. The fold paper can be set or passed with fold paper again to show the fragments. Kayak caranya itu tadi, kalian lipat ada beberapa bagian seperti ini. 4 bagian, kemudian diarsir, kemudian kalian pas here atau tempel di sini. Ada berapa bagian? 4. Ada 4 kertas lipat. Jadi nanti kalian tempel di bagian sini. Kalau sudah, bisa dikumpulkan di depan. Kasih waktu 10 menit, 15 menit deh. Kemudian bisa maju dan dijelaskan macam-macam pecahan yang sudah kalian lipat pada kertas lipatnya. Baik. Baik, sudah semua? Baik, sudah semua? Ada yang mau maju menjelaskan? Ya, Lunok. Lunok sama Lilia bisa maju menjelaskan kertas lipatnya. Sudah semua? Ibu punya soal evaluasi. Buat mengevaluasi kalian mengenai pembelajaran pecahan senilai atau fraction word. Oke, next. Next, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Ada berapa soal itu? Kalian isi nama dan nomor absen, name, and presensi. Ibu kasih waktu 15 menit, 10 menit, apakah cukup? Baik, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Selesai semua? Kita udah selesai ya. Udah 10 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi. Jadi bisa dikumpulkan ke depan. Oke. Kita sudah belajar tentang apa tadi? Pecahan senilai atau fraction word. Baik. Apa sih yang kalian dapat dari belajar pecahan senilai? Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Ya, betul. Jadi, dalam pecahan itu ada yang di atas, yang di bawah. Yang di atas disebut pembilang dan yang di bawah disebut penyebut. Atau bisa disingkat dengan langbut ya. Kalau kalian lupa, pembilang, penyebut, langbut gitu. Kalau lupa, tiba-tiba ngeblank waktu ujian, diingat-ingat langbut, berarti yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Kemudian kalau ada gambar seperti ini tadi, kita review lagi ya. Lingkaran dibagi menjadi 4. Berarti 4-nya ini disebut apa? Penyebut, betul. Kemudian Ibu arsir nih. Maaf, arsirnya jelek. Berarti yang diarsir ini disebut apa? Pembilang. Pembilang, ini pembilang, ini penyebut. Kemudian cara menghitung pecahan senilai tadi gimana? Bisa dikali dan dibagi. Dibagi dengan angka yang sama kecuali angka 0. Jadi 2/4, 2 bisa dikali 4-nya berarti dikali 2, betul. Sama dengan 4 per 8. Untuk cara membaginya juga sama. Apabila ini diganti dengan
pembagian 2 bagi 2 hasilnya berapa? 1. 4 bagi 2, 2 berarti hasilnya 1/2. Jadi pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Baik, seperti itu ya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita nyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul. Gundul pacul-cul gembelengan Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan Wakul glimpang segane dadi saklatar Wakul glimpang segane dadi saklatar Jadi kita bisa menggunakan pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian ibunya membeli pizza ya, misalnya dibagi menjadi 6. Kalian ada 3 bersaudara. Berarti berapa bagian nih pizza yang akan kalian dapat? 3/6. Jadi nanti dengan pecahan yang sama, pecahan nilai yang sama ini, dengan menggunakan materi ini, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa membagi makanan tersebut sama rata. Sama. Jadi nggak rebutan, oh itu dapat banyak, aku dapat dikit. Jadi dengan pecahan kita bisa sama, rata, mendapatkan bagian yang sama. Baik, seperti itu ya. Jadi pecahan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, nggak hanya di pembelajaran matematika. Ada yang bilang, wah matematika nggak guna. Pasti buat kehidupan nyata nggak berguna. Buktinya berguna ya, dengan pecahan senilai kalian jadi tahu caranya membagi sama rata atau pecahan senilai. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baik, itu tadi penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pecahan campuran, kalian bisa menyiapkan materinya atau membaca materinya. Untuk mencukupkan pembelajaran hari ini, silahkan dicek sampah-sampah di bawah meja. Apakah ada yang membuang sampah sembarangan? Kalau ada, bisa dibuang di tempat sampah agar untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bisa mengakhiri dengan tenang dan bersih, dengan sikap yang baik. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Finish. So, this lesson is finished today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.